Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok perilaku konsumen kelas B yang beranggotakan dari Ulfa Nurvita NIM 190321100007 dan Cica Cindy Lastari NIM 190321100104. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Langsung saja kita bahas mengenai poin-poin yang ada di makalah. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang. Nah, perilaku konsumen menjadi faktor utama yang paling penting bagi seorang pengusaha atau pelaku usaha untuk mengetahui tren, keinginan, dan kebutuhan pasarnya. Seorang pengusaha atau pemasar memiliki tugas penting untuk memahami perilaku konsumen agar dapat menawarkan kepuasan yang lebih besar kepada konsumen untuk membeli produknya. Nah, kepuasan konsumen itu sendiri merupakan salah satu aspek yang penting dan harus diperhatikan oleh seorang pengusaha karena kepuasan termasuk aset paling berharga bagi suatu usaha. Nah, tentunya konsumen sebelum melakukan kegiatan pembelian terhadap suatu produk, maka konsumen pasti akan melewati beberapa tahap atau proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Pada setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Dengan demikian, makalah ini disusun untuk mengetahui tindakan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Yang kedua, bagaimana contoh studi kasus mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui tindakan konsumen dalam keputusan pembelian dan untuk mengetahui contoh studi kasus mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Pada bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan, dan tahapan dalam keputusan pembelian. Yang pertama ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan sejumlah tindakan-tindakan nyata dari konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti faktor kejiwaan dan faktor luar lainnya yang mengarahkan seorang konsumen untuk memilih dan menggunakan barang-barang yang mereka inginkan. Analisis perilaku pada umumnya digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua, ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang secara kognitif dapat menghasilkan suatu pilihan dari keyakinan ataupun tindakan yang akan diambil dari beberapa kemungkinan pilihan alternatif, baik dalam bentuk rasional maupun tidak rasional. Nah, terdapat 5 hal yang terjadi dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pemrakarsa. Pemrakarsa ini merupakan seseorang yang pertama kali memberikan saran atau menyarankan pembelian terhadap suatu produk. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan seseorang yang menentukan pada sebagian atau keseluruhan dalam hal keputusan pembelian. Apakah mereka akan membeli produk atau jasa, apa yang akan dibeli, mengapa membeli, dan kapan membeli. Yang ketiga ada pemberi pengaruh. Pemberi pengaruh merupakan seseorang yang memiliki nasihat ataupun pandangan yang dapat memberikan suatu bobot pertimbangan dalam keputusan pembelian di tahap akhir. Yang keempat adalah pembeli. Pembeli merupakan seseorang yang akan melakukan pembelian secara nyata terhadap suatu produk. Yang kelima ada pemakai. Pemakai ini merupakan seseorang yang telah mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang dan jasa. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama pengenalan masalah. Pada proses pengenalan masalah merupakan suatu proses yang dimulai pada saat membeli menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan dari dirinya sendiri, di mana seseorang pembeli atau konsumen akan merasakan adanya suatu perbedaan nyata dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Tahap kedua yang dilakukan setelah mengetahui bagaimana pengenalan masalah, maka selanjutnya konsumen akan aktif dalam mencari informasi mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada saat mencari sumber, referensi, ataupun informasi, konsumen melakukannya melalui diri sendiri atau eksternal maupun dari orang lain. Nah, yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan agar saat melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk, diharapkan produk yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini merupakan tahap di mana setiap individu tentunya akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda dalam proses pengambilan keputusan, karena terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Dan tahap yang terakhir, evaluasi pasca pembelian,
ini mengevaluasi pembelian tersebut. Evaluasi pembelian ini dapat mencakup pertanyaan yang mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, apakah barang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengecewakan pembeli. Pada bab 3 akan membahas mengenai studi kasus dan keterkaitan studi kasus dengan teori. Langsung saja studi kasus pada jurnal yang pertama dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Konsumen dan Atribut Produk Kopi Instan dalam Saset. Nah, perindustrian merupakan salah satu sektor yang penting dalam mensukseskan program pemerintah. Salah satu industri yang saat ini berkembang pesat dalam industri kopi dan kopi kemasan saset. Nah, mengingat semakin banyaknya produk yang beredar di pasaran akan membawa pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi minuman kopi instan dalam saset. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumsi kopi instan dalam saset dan atribut produk kopi instan dalam saset. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengambilan data responden melalui teknik non-probability sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pada tahap pengenalan kebutuhan, nilai terbesar yaitu 19%, di mana kebutuhan konsumsi kopi didorong oleh kebutuhan karena telah menjadi kebiasaan rutin dan gaya hidup masyarakat. Yang kedua, pada tahap pencarian informasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapatkan informasi mengenai produk melalui iklan atau promosi yang dilakukan oleh produsen dengan nilai terbesar 63%. Yang ketiga, pada tahap evaluasi alternatif, rasa merupakan hal utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dengan presentasi nilai 67%. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan harga yang terjangkau, merek produk, dan berat atau volume produk. Yang keempat, pada tahap keputusan pembelian, sebagian besar responden kopi kemasan melakukan pembelian kopi berdasarkan ketergantungan situasi dengan nilai 77%, di mana konsumen akan melakukan pembelian apabila persediaan di rumah sudah habis. Dan yang kelima, berdasarkan evaluasi pembelian, terdapat 10% responden yang akan membeli dan tetap membeli produk yang dibeli sebelumnya. Untuk studi kasus yang kedua dengan judul Analisis Keputusan Konsumen dalam Pembelian Sayuran Organik di Lampung. Gaya hidup masyarakat sebagai konsumen mulai memperhatikan pentingnya kesehatan dan lingkungan hidup dengan menggunakan produk organik yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Salah satu produk pangan organik yang banyak diminati oleh konsumen yaitu sayuran organik. Lah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui proses pengambilan keputusan pembelian konsumen terhadap sayuran organik dan menganalisis sikap konsumen terhadap atribut sayuran organik. Metode penarikan sampel ditentukan dengan proportional cluster random sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan multi-atribut Fishbane. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, pada tahap pengenalan kebutuhan, alasan konsumen mengonsumsi sayuran organik adalah karena memiliki variasi yang beragam dan juga memiliki manfaat yang sehat. Dan yang kedua, pada tahap pencarian informasi, konsumen memperoleh informasi dari rekomendasi teman dan keluarga serta supermarket terdekat. Pada tahap evaluasi alternatif, konsumen melihat manfaat dan kualitas sayuran organik. Pada tahap pembelian, konsumen membeli karena sudah direncanakan dan merupakan konsumen secara berkelanjutan. Pada tahap evaluasi pasca pembelian, konsumen menyatakan puas terhadap sayuran organik dan akan mencari sayuran organik di supermarket lain apabila saat supermarket yang dikunjungi tidak tersedia sayuran organik. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai keterkaitan studi kasus dan teori. Menurut Hengki, tahun 2021, proses pengambilan keputusan merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan agar dapat mendukung konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Adapun tahapan dalam menentukan keputusan pembelian adalah penentuan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif, tindakan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Dari penelitian yang sudah dijelaskan di atas, untuk mengetahui tindakan pembelian, konsumen kopi dan sayuran organik masing-masing melakukan 5 tahap analisis yang telah disebutkan hingga menghasilkan sebuah evaluasi dan strategi pemasaran apa yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen mempengaruhi tindakan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Terdapat 5 tahapan konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian yang masing-masing terdapat pada jurnal 1 dan 2. Dan untuk saran yang diberikan, perusahaan diharapkan menjaga kualitas suatu produk
dan juga pemasar harus mengetahui kebutuhan konsumen, masalah yang dihadapi, dan tindakan konsumen agar menemukan sebuah strategi atau solusi dalam keberhasilan pemasaran produk atau jasa. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.